Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Scott Pilgrim vs. The World 2010. Cus. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Scott Pilgrim yang tergolong dalam satu band. Scott yang mahasiswa ini berencana memperkenalkan kekasih barunya kepada anggota bandnya yang bernama Nif Chow, yang akan menjadi supporter mereka. You're so amazing. Beberapa hari kemudian, Scott mengajak Nif ngedate dengan bermain di sebuah game center. Nif yang nampak tergila-gila dengan kekerenan Scott selalu memuji segala hal tentang dirinya. Sorry, you were saying about me? I mean, I've never gone out with anyone so. Hingga pada akhir kencan tersebut, Scott memperlihatkan rumahnya pada Nif yang sekaligus membuat Scott bermimpi aneh tentang seorang gadis dengan rambut berwarna merah. Singkat cerita, Scott pun datang ke sebuah pesta. Lalu, Scott bertanya kepada satu temannya tentang sosok berambut warna merah. Wanita yang ia temukan di dalam mimpi sebelumnya, yang ternyata Ramona si berambut merah, datang ke pesta itu juga. Menemukan sosok wanita yang dicarinya, Scott pun segera memancarkan serangan fajar. Ia mulai membuka percakapan dengan Ramona, namun sayangnya hal tersebut tidak berhasil. Kemudian, Scott kembali bermimpi tentang sosok dari Ramona. Namun, kali ini saat dirinya terbangun, Ramona yang asli sudah berada di depan pintu kamarnya. Ramona yang ternyata bekerja sebagai kurir ini berencana mengantarkan sebuah paket pesanan dari Scott. Namun, Scott berusaha untuk mengajaknya berkencan. Yes, we signed for your damn package. So yeah, 8 o'clock? Setelah rencananya berhasil, mereka pun berkencan di malam harinya. It's one of the great cities, so It was a long story filled with sighs. I know plenty of those. Kemudian, Ramona mengajak Scott ke kediamannya. Yeah, that's very warm. What is that? Oh, Dan di sanalah terjadi something good. Change my mind. changed it to what? From what? I don't want to have sex with you, Pilgrim. Not right now. Oh, okay. Terbangun di keesokan harinya, Scott lalu meminta Ramona untuk hadir di pertunjukan bandnya nanti malam di sebuah klub bernama Rock It. Di sana, Nif datang dan mulai menyadari dengan kehadiran Ramona. Have to go. So sad. I am so very, very sad. Goes a little something like this. Tiba giliran Scott bermain sebuah lagu yang membuat Nif terpesona hingga jatuh pingsan. Di tengah permainan, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Matthew yang langsung menyerang Scott. Pria yang merupakan mantan pertama dari Ramona ini ternyata berencana membunuh Scott. Diceritakan, Ramona ini mempunyai 7 mantan yang telah membentuk sebuah liga perkumpulan untuk menghabisi calon kekasih baru dari Ramona. Untungnya, Scott berhasil mengalahkan mantan pertama dari Ramona. Akhirnya, kini Scott dengan Ramona resmi berpacaran. I guess. Does that mean we can make out? Sure. Cool. Keesokan harinya, Scott pun pergi untuk menemui Nif dan memutuskan tali kasih mereka. Thinking we should break up or whatever. Really? Kemudian, Scott menemui mantan kedua dari Ramona, yang merupakan artis terkenal bernama Lee. The 2 minutes it's gonna take to kick your ass. Hey, I'm talking to you, Scott Pilgrim. He's famous and he talked to me. Mr. Bro.
What can I say? I'm nothing without my stunt. Scott pun berusaha melawan Lee. You're needed back on set. Meskipun Scott hampir kalah, untungnya dia berhasil mengalahkan mantan kedua itu dengan cara menipu dengan menyuruh naik skateboard. Singkat cerita, Scott pergi ke kafe, kemudian ia bertemu dengan Ramona, sekaligus sang mantan bernama Envy. Envy di sini mengundang Scott untuk melihat bandnya bermain di sebuah klub. Tak lama, band utama pun muncul dan mulai bermain. Ternyata, sang vokal bernama Todd ini merupakan kekasih Envy, namun mantan dari Ramona. Kemudian, Scott dan Todd pun bertarung. Scott pun mengajak Todd mengadu bass. Scott pun kembali gagal. Kemudian, Scott menawarkan sebuah minuman yang telah dicampur susu, di mana seorang vegan tidak diperbolehkan untuk meminumnya. Actually, muchacho, I poured the soy in this cup, but I thought real hard. Vegan police! Vegan police! Todd Ingram, you're under. Akhirnya, mantan ketiga pun berhasil dikalahkan. Setelah kejadian tersebut, Scott dan Ramona mulai berbincang tentang mantan mereka masing-masing. I'm not usually like this. Hey, don't worry. I don't even know what I'm like anymore. Hingga pada suatu ketika, Roxy, wanita berkekuatan ninjutsu, tiba-tiba menyerang Scott. Yang ternyata, Roxy adalah mantan keempat dari Ramona yang harus dikalahkan oleh Scott. It's about to get effed in the beak! The weak was the back of her knee. Dan mantan keempat pun berhasil juga dikalahkan. Lagi kesal dengan mantan yang mencoba membunuhnya, Scott lalu mengatakan hal yang menyinggung Ramona dan membuat Ramona pergi meninggalkan Scott setelah sebelumnya memberikan daftar mantan yang tersisa untuk dikalahkan. Katayanagi Twins adalah nama kembar dari Ramona yang harus dikalahkan Scott selanjutnya. Namun yang berbeda, kedua band ini tampil bersamaan dan mereka pun bertarung. Berhasil mengalahkan Upin Ipin, ia pun menemui Ramona untuk meminta maaf. Namun Ramona menolaknya dan tetap untuk berpisah. Ia pun memilih Gideon, mantan ketujuh dia. Keesokan harinya, tiba di tempat di mana Gideon berada. Tanpa banyak cincong, Scott pun langsung menantang Gideon. Ia pun mendapatkan pedang cinta karena bertarung demi cinta. Learn the power of love. Di saat terakhirnya, muncul Neve yang datang menyelamatkannya dan menantang bertarung dengan Ramona karena telah merebut Scott dari dirinya. Sedangkan Scott yang kembali bertarung dengan Gideon harus mengalami kekalahan dan tewas. Game over. Dikarenakan Scott pernah mendapatkan satu nyawa tambahan saat berhasil mengalahkan Twins, ia pun kembali dan memulai semuanya. Second password. Ia pun meminta maaf kepada temannya dan kali ini ia mendapatkan pedang yang berbeda dari sebelumnya, yaitu harga diri. Knif di sini kembali datang dan menyerang Ramona, namun Scott langsung mencegahnya dan mengatakan kebenaran bahwa dirinya yang berselingkuh.
Serangan dari Knif barusan ternyata membuat chip yang berada di belakang leher Ramona rusak, di mana chip tersebutlah yang membuat dirinya tidak bisa jauh dari Gideon. Scott lalu melanjutkan pertarungannya dengan Gideon, dan ia pun berhasil mengalahkannya setelah Knif membantu mengalahkannya. Di akhir cerita, Ramona dan Knif berusaha merelakan Scott yang pada akhirnya Scott kembali bersama dengan Ramona. Dan film Pilgrim vs. The World 2010 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.